Pada zaman Buddha, ada sekelompok pedagang yang membawa banyak makanan untuk dijual. Saat mereka beristirahat di tengah perjalanan, seekor anjing yang kelaparan melihat keranjang berisi makanan. Anjing itu menarik makanan dari sebuah keranjang dengan mulutnya. Ternyata yang ditarik anjing itu adalah sepotong daging. Singkatnya, daging itu berhasil diambil oleh si anjing. Dan saat anjing itu sedang menikmati makanan curiannya, seorang pedagang yang merupakan pemilik dari dagangan itu tiba-tiba terbangun dari istirahatnya, melihat dagangannya yang sudah susah payah dibawanya dimakan oleh seekor anjing. Sontak, pedagang itu sangat murka dan sangat marah. Dia lalu memukuli anjing itu dengan sebatang kayu pikulan dagangannya. Anjing itu dipukulinya hingga kakinya patah dan merintih kesakitan di atas tanah. Melihat pemandangan itu, para pedagang lain segera menghentikannya dan menasihatinya untuk tidak berlebihan dan kemudian menyarankannya melanjutkan perjalanan. Setelah peristiwa itu, anjing yang telah kesakitan terbaring di pinggir jalan dengan makanan daging yang belum habis. Namun rasanya tidak mungkin untuk bisa bangkit menghabiskan makanannya, karena kondisinya yang begitu parah dengan kedua kakinya yang telah patah. Ketika itu, seorang biksu, murid utama Sang Buddha, bernama Biksu Sariputta, sedang melakukan perjalanan pulang ke wihara setelah mengumpulkan derma makanan dan kebetulan lewat melihat anjing itu. Dia merasa sangat tidak tega melihat kondisi anjing itu dan kemudian memberikan makanannya pada anjing itu. Setelah makan, anjing itu menatap Sariputta dengan tatapan penuh rasa syukur. Kemudian anjing itu mati. Setelah peristiwa itu, 2 tahun kemudian, seperti biasa ketika Biksu Sariputta pergi mengumpulkan derma makanan, seorang laki-laki membukakan pintunya dan memberikan salam dengan penuh hormat saat melihat Biksu Sariputta. Lelaki itu bertanya kepada Biksu Sariputta, "Yang mulia, apakah tidak ada biksu kecil yang mendampingi saat Yang Mulia bepergian?" Biksu Sariputta menjawab sambil tersenyum, "Tidak ada. Namun, sebenarnya aku sangat mendambakan seorang biksu kecil bisa selalu mendampingiku." Lelaki itu kemudian berkata, "Aku memiliki seorang anak. Ia belum genap berusia 1 tahun. Biksu Sariputta lantas berkata, "Saat anakmu lebih besar, bisakah kamu mengizinkannya untuk ikut denganku?" Lelaki itu menjawab, "Tentu, setelah anakku lebih besar, aku bersedia mengizinkannya untuk ikut dengan Yang Mulia, agar dia bisa menjadi biksu di bawah bimbinganmu Yang Mulia." 7 tahun berlalu, dan Biksu Sariputta kembali melewati tempat itu. Lelaki itu dengan gembira berkata kepada Biksu Sariputta, "Yang Mulia, aku masih mengingat janjiku pada 7 tahun yang lalu. Anakku kini sudah berusia lebih dari 7 tahun. Jika Yang Mulia bersedia, aku akan mengizinkan anakku untuk ikut denganmu Yang Mulia." Biksu Sariputta menerima dengan penuh sukacita. Dengan gembira, anak itu mengikuti Biksu Sariputta untuk menemui Buddha. Dia bersujud di hadapan Buddha, serta mulai melatih diri bersama Sariputta dan para biksu lainnya. Anak itu juga memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Suatu hari, dia berpikir mengapa dia bisa begitu memiliki berkah untuk menjadi biksu kecil dan melatih diri sebagai murid Sang Buddha. Saat ia duduk bermeditasi, ia mencapai pemahaman meditasi yang mendalam, dan ketika itu, dia melihat kehidupan lampaunya. Ternyata, kehidupan lampaunya adalah seekor anjing. Ia melihat dengan jelas peristiwa saat anjing itu menderita. Biksu Sariputta muncul untuk menghibur dan memberinya makan. Karena itulah, ia kemudian berikrar untuk selamanya menjadi biksu.
agar bisa selalu berada di sisi biksu Sariputta. Kesetiaan dan kepatuhan biksu kecil itu kepada biksu Sariputta menjadi pembicaraan banyak biksu-biksu lainnya. Hal ini juga terdengar oleh murid yang selalu bersama Sang Buddha yang bernama Biksu Ananda. Merasa sangat heran, Biksu Ananda akhirnya memberanikan diri bertanya kepada Buddha tentang jalinan jodoh antara biksu kecil dan biksu Sariputta. Pada satu kesempatan, ketika Buddha mengajarkan Dharma di hadapan banyak muridnya, Buddha pun menjelaskan pada semua orang tentang jalinan jodoh antara biksu kecil dan biksu Sariputta. Jauh di kehidupan lampau, pada zaman Buddha Kassapa, ada sekelompok anggota sangga. Di antara mereka, terdapat seorang biksu lansia yang memiliki moralitas dan keluhuran yang tinggi. Namun, berhubung dia sudah lanjut usia, suaranya sangat serak. Ada seorang biksu muda yang sangat bandel dan suka menjahili orang lain. Setiap kali mendengar biksu lansia itu melafalkan ajaran, biksu muda itu akan mentertawakannya dan berkata bahwa suaranya seperti gonggongan anjing. Biksu lansia yang penuh welas asih berkata kepada biksu muda itu, "Aku sudah lanjut usia. Bagaimanapun suaraku, aku harus melafalkan ajaran agar bisa senantiasa mengingatnya. Meski engkau menertawakanku, tapi aku tidak akan marah. Aku akan tetap melindungimu." Bercerita sampai di sini, Buddha berkata bahwa Sariputta adalah biksu lansia itu, dan anjing itu adalah biksu kecil itu. Kehidupan lampau, biksu kecil adalah anjing itu. Inilah jalinan jodoh di antara mereka. Kisah ini mengingatkan kita dengan ajaran sebab akibat atau hukum karma. Biksu lansia yang pada kehidupan zaman Buddha Kassapa yang sudah berlalu sangat lama, terlahir kembali pada zaman Buddha Gautama sebagai biksu Sariputta yang terkenal akan kebijaksanaannya. Sedangkan biksu muda itu tidak menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatannya, sehingga terlahir kembali sebagai seekor anjing. Saat kondisinya begitu menyedihkan, ia kembali bertemu dengan biksu Sariputta yang menolongnya dengan penuh welas asih. Setelah terlahir kembali sebagai manusia, dia kembali bertemu dengan biksu Sariputta. Jadi, segala perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari tak terlepas dari hukum sebab akibat. Kita harus bersungguh-sungguh hati. Apapun kondisimu yang sekarang, sikapilah dengan penuh rasa syukur dan penuh kehati-hatian. Jangan sampai mengkondisikan jalinan jodoh yang tidak baik, karena pada akhirnya nanti, jika sebab akibat itu telah berkondisi, ia pasti akan menagih janji kepadamu. Semoga video ini bermanfaat. Sabe Sata Bhawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.